Saleha berubah pikiran dan akhirnya ingin memperjuangkan cintanya dengan Nando. Karena tentu Saleha tidak mau lagi berkorban demi orang lain sehingga dirinya jadi tidak pernah bisa bahagia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Selasa 20 Agustus 2024. Gimana nih menurut kalian alur cerita sinetron Saleha? Jujur bikin gregetan banget ya guys ya, karena sekarang permasalahannya memang masih saja berkutat pada Saleha dan Nando yang tak kunjung bisa bersatu. Jujur ini adalah hal yang sangat amat kita nanti-nantikan nih sebenarnya. Kebersamaan Nando dan Saleha, mereka mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, tapi nyatanya sampai sekarang banyak sekali permasalahan di sekitaran mereka yang memang tak kunjung bisa dibereskan. Tentu hal ini bikin kita tuh jadi greget banget ya guys ya. Kayak yang gimana banget gitu untuk mempersatukan Saleha dan Nando ini. Sulit sekali sepertinya. Bahkan kita tuh udah mulai melihat nih tanda-tanda kalau Nando dan Saleha ini bisa bersatu kembali. Tapi terus-terusan ada aja permasalahan. Coba aja kalian pikirin waktu itu ya. Saleha dan Nando mau bersatu, tapi tahu-tahu si Saleha ini malah menikah dengan Azam. Kemudian Azam meninggal dunia, yang kita harapkan Nando bisa deket lagi sama Saleha, tiba-tiba ada Isabella yang membuat Saleha jadi merasa ya insecure dan gak mau untuk deket-deket sama Nando. Di saat Adrian datang kehidupannya Isabella, kemudian Bella mau menikah dengan Adrian, tiba-tiba si Adriannya malah meninggal dunia gara-gara menyelamatkan Saleha dan membuat Saleha jadi harus berhutang budi kepada Isabella karena kematian laki-laki yang dicintai oleh Bella. Padahal sudah ada tanda-tanda tuh kalau si Nando dan Saleha ini bisa bersatu. Tapi kenapa selalu ada aja permasalahan yang membuat mereka tuh ya sulit sekali untuk bisa bersama. Dan kemudian sekarang di saat Nando sudah batal menikah dengan Isabella, si Salehanya malah bikin permasalahan baru di mana dia mengatakan kepada Isabella kalau dia berjanji akan menjauh dari Nando. Dan malah membuat Isabella jadi salah paham juga. Apalagi setelah Isabella melihat Nando dan Saleha ini bekerja di tempat yang sama. Dan ya tentu hal ini akan membuat mereka tuh jadi sering ketemu. Kemudian ya pastinya akan banyak hal yang akan membuat Isabella cemburu. Dan sekarang si Dani juga ikut-ikutan suka nih sama Saleha. Udah tahu ya si Saleha itu adalah kakak iparnya, istri atau mantan istri dari Azam. Tapi kenapa malah juga diembat gara-gara dia suka sama Saleha. Jadinya kan kita kayak yang dipersulit sekali gitu hubungan si Saleha dan Nando ini. Dan tentu begini ya nggak salah dong Mimin selalu bilang ke kalian ya, kalau ini tuh selalu bikin kita tuh greget banget dengan alur ceritanya yang muter-muter, kemudian sulit sekali untuk mempersatukan dua sejoli ini. Dan sepertinya memang hanya satu hal yang bisa membuat Saleha dan Nando ini bersatu. Setelah kejahatan yang pernah dilakukan oleh Nando di masa lalu sama Saleha itu terbongkar, yaitu tentang penculikan di Magelang waktu itu. Jadi mungkin sekarang Tuhan sedang menguji perjuangan cintanya Nando dan Saleha. Jadi sampai pada akhirnya Nando jujur atas apa yang terjadi di waktu itu di Malang dan apa penyebabnya. Kemudian ya semuanya jadi akhirnya tahu kalau Nando itu berbuat seperti itu karena apa. Ya penyebabnya juga gara-gara Pak Rahmat Hadi, dan pada akhirnya Pak Rahmat Hadi pun akhirnya turun tangan meminta maaf kepada Saleha, meminta maaf kepada Pak Darmawan kalau yang membuat Nando seperti itu dan membuat Saleha hidupnya jadi tidak pernah bahagia setelah itu ya gara-gara Pak Hadi ini nih dalangnya. Tapi
Tentu Pak Hadi juga tidak bisa disalahkan karena kejahatan yang dilakukan oleh Siska lah yang membuat Pak Hadi itu ya jadi tidak bisa untuk menjadi seorang ayah yang baik untuk Nando dan adiknya Wina. Kemudian dia juga tidak bisa menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab untuk istri pertamanya, yaitu Ibu Heni. Dan kemudian sekarang kan permasalahannya masih banyak ya guys ya. Pak Darmawan masih belum pulih, Pak Darmawan juga masih belum bisa oke lah pekerjaannya juga karena baru merintis dari awal atau dari nol. Kemudian ya setelah ini Mimin sih yakin kalau kehidupan Pak Darmawan ini akan segera membaik. Tapi ya kalau masih ada orang-orang jahat di sekitaran mereka seperti Ibu Rianti, Dita, dan Siska, ya akan sulit sebenarnya untuk bisa mengembalikan kondisi seperti semula lagi. Melihat Pak Darmawan bisa kembali membaik itu tuh ya mungkin saja bisa membaik, tapi ya kehidupannya akan selalu saja terganggu oleh Rianti, Dita, dan Siska. Apalagi sekarang Dita nih udah ketangkep, taunya gampang sekali juga untuk keluar dari penjara dan malah tidak dihukum sedikit pun. Karena apa? Karena dia di backup oleh pengacara yang handal bayaran dari Siska. Karena kan emang dia punya kartu as dari Siska ya guys ya, yaitu mengetahui tentang identitas Ferdi yang sebenarnya. Dan sekarang mereka juga sudah mulai bekerja sama untuk ya menghabisi Saleha lagi dan lagi. Jujur ini tuh udah kesekian kalinya kita tuh dibikin kesel banget ya. Kenapa sih harus seperti ini nih alur ceritanya? Kenapa mesti Saleha terus-terusan yang kena? Kenapa mesti Saleha terus yang harus merasakan kesedihan yang luar biasa dan penderitaan yang sangat amat banyak seperti sekarang? Di saat kita melihat penderitaan Saleha ini, ditambah lagi dengan Saleha yang semakin membuat dirinya menderita karena pengorbanan cinta dia terhadap Nando dan Isabella. Jujur dengan alur cerita yang seperti ini tuh ya kita merasa nggak adil aja ya guys ya untuk si Saleha ini. Dan entah sampai kapan nih alur ceritanya akan seperti sekarang. Ditambah lagi dengan Bella dan Dani yang tampak sangat amat posesif banget dan agresif sekali untuk bisa mendapatkan cintanya Saleha dan Nando, padahal mereka sendiri tuh sadar banget kalau Nando dan Saleha ini saling mencintai. Kenapa sih nggak menerima keadaan aja? Kenapa sih mereka nggak move on aja? Kenapa mereka harus mengejar orang yang sudah mencintai orang lain? Emang jujur kalau menurut Mimin sih ini adalah sifat-sifat yang sangat amat egois ya guys ya dari Dani dan Isabella ini. Dan kalau dipikir-pikir Isabella nih, kalau Mimin rasa ya guys ya, dia ini emang cantik, berpendidikan, tapi bucinnya malah mengalahi akal sehat dia sendiri. Coba aja kalian pikir, udah cantik, berpendidikan, kaya raya, harusnya dia kan bisa juga ya mencari orang yang setara lah dengan Adrian. Karena kan kalau dipikir-pikir Adrian ini jauh lebih oke nih daripada Nando. Udah gantengnya kebangetan, kemudian ya baiknya juga luar biasa. Dia kembali mengejar si Isabella juga waktu itu dan hampir berhasil. Dan ya harusnya si Isabella ini mencari orang yang setara seperti Adrian juga. Dan biarkan saja Nando dan Saleha itu bersatu, jangan ganggu-ganggu lagi deh si Nando dan Saleha itu ya. Karena segimanapun upaya dari Isabella dan Dani untuk mengejar cintanya Nando dan Saleha, ya mereka pasti akan gagal. Tapi mungkin ini adalah pertanda juga nih guys, karena si Dani dan Isabella ini sepertinya akan bekerja sama untuk membuat Nando dan Saleha ini tidak bisa bersatu. Namun nyatanya mereka nantinya bakalan terjebak nih di situasi di mana mereka merasa kalau nasib mereka itu sama, yaitu mencintai orang yang tidak mencintai mereka. Kemudian mereka juga sama-sama akan merasakan karena impossible gitu mereka akan bisa mendapatkan cintanya Saleha dan Nando ini. Kemudian mereka semakin dekat dan timbul
timbullah rasa cinta di antara mereka berdua. Jadi nantinya Mimin yakin kalau Dani dan Isabella ini bakalan menjadi couple juga nih guys setelah ini. Lagian kan mereka juga ya seenggaknya sama-sama cakep dan cantik juga ya, dan cocok banget lah kalau dijadiin couple. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Ya walaupun acting dari Dani atau si Tekurian ini emang agak kurang ya guys ya, namun Mimin yakin jika nanti dipasangkan dengan sosok Irish Bella atau Isabella ini, sepertinya chemistry mereka bakalan terjalin dengan baik. Kemudian mereka juga akan membuat para pecinta sinetron Saleha merasa kalau memang si Isabella dan Dani ini adalah couple yang sangat amat cocok untuk disandingkan berdua. Dan biarkan aja tuh si Saleha dan Nando bisa bersatu juga. Walaupun nanti akan banyak sekali memang daya dan upaya dari Nando untuk bisa memperjuangkan cintanya dengan Saleha. Tapi ya sekarang yang harus dilakukan oleh Saleha ya juga harus memperjuangkan cinta dia kepada Nando. Ngapain Nando sendiri berusaha untuk bisa mendapatkan cintanya Saleha doang, sedangkan Saleha berusaha untuk menjauh dari Nando. Padahal Nando pun sadar apa yang sudah dia lihat, gimana sikapnya Saleha, gimana Saleha yang selalu salting jika berdua dengan Nando, membuat Nando tuh tak yakin dan semakin tahu kalau perasaan Saleha kepada Nando tuh yang gak akan pernah bisa berubah. Yang namanya cinta ya gak akan pernah bisa diubah nih guys rasanya. Apalagi kalau dipikir-pikir Saleha ini agak sulit untuk jatuh cinta sebenarnya dengan lelaki lain. Bahkan sama Azam pun waktu itu walau sudah menjadi seorang istri, yang namanya cinta tuh yang gak bisa dibohongi ya guys ya. Gak ada cinta sebenarnya di hatinya Saleha untuk Azam. Tapi karena dia sadar dia adalah wanita muslimah, jadi dia berusaha untuk bisa menjadi istri yang baik bagi Azam. Dan berusaha untuk belajar mencintai Azam. Walaupun pada akhirnya memang mereka ditakdirkan untuk tidak bersama, karena Azam lebih dulu harus pergi selamanya dari Saleha. Dan Azam pun sebenarnya sadar kalau lelaki yang memang dicintai oleh Saleha itu ya cuma Nando doang. Dan Mimin yakin apa yang sudah dilakukan oleh Pak Darmawan sekarang, di mana Pak Darmawan memperbolehkan Nando untuk bekerja dengan Saleha, ya itu semua tuh ya emang untuk kebaikannya Saleha. Dan itulah yang diinginkan oleh Pak Darmawan sekarang. Melihat Saleha bisa dilindungi oleh lelaki yang dia cintai. Dan Pak Darmawan pun gak akan worry, gak akan merasa khawatir kalau dia gak ada di dekat Saleha. Karena ya di dekat Saleha akan selalu ada Nando yang bekerja dengan Saleha, yang bekerja juga dengan Bara serta Saras nantinya. Saras pun ternyata nanti juga bakalan kerja di sana nih guys. Dan tentu hal ini akan menjadi hal yang sangat amat membuat kita bahagia lah. Karena apa ya? Karena orang-orang baik akan dipersatukan dan tentu mereka nantinya akan berusaha untuk mengalahkan orang-orang yang jahat, apalagi yang berusaha untuk selalu mencelakai Saleha. Dan jujur ini adalah momen yang sangat amat kita tunggu-tunggu juga ya guys ya, melihat Saleha, Nando, Bara, dan Saras bekerja di satu tempat yang sama. Cinta mereka sama-sama juga tumbuh, dan tentu hal ini sangat amat membahagiakan juga bagi Pak Darmawan, karena melihat anak-anaknya sudah mempunyai pasangan masing-masing. Nanti ya tinggal menikahkan Saleha dengan Nando, dan setelah nanti Bara lulus kuliah, ya dia juga bisa nikah dengan Saras setelahnya. Dan itu tentu sangat amat kita nantikan momen itu semua ya guys ya. Tapi ya walaupun itu semua pasti akan terjadi ke depannya, ya pasti akan ada juga nih aral melintang di alur cerita sinetron Saleha ini yang akan terus-terusan membuat Nando bersalah mungkin. Kemudian Nando mungkin juga akan dibuat salah paham dengan Saleha. Kemudian bisa jadi juga si Bara akan jadi
berubah sifatnya, kan kita nggak pernah tahu nih alur ceritanya akan dibuat seperti apa oleh para penulisnya. Tapi mudah-mudahan saja alur ceritanya setelah ini akan memperlihatkan kalau Saleha akhirnya sadar kalau dia pun juga butuh bahagia, dan dia sadar kalau dia harus memperjuangkan cintanya juga dengan Nando, dan pada akhirnya membuat Dani dan Isabella sadar kalau cintanya Dani dan Isabella itu ya tidak untuk Nando ataupun Saleha, melainkan untuk mereka berdua. Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Saleha yang tayang esok hari. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.